kelompok tenang. Jadi balik lagi sama aku. Di sini aku mau meringkas episode Men's Against Fire. Penasaran gak sih? Kalau penasaran, simak video ini. Nah, dalam dunia fiksi Men's Against Fire, teknologi MAS ini dirancang sebagai alat canggih untuk mendukung misi militer. Nah, teknologi ini tuh punya dua fungsi utama. Yang pertama itu meningkatkan performa prajurit, dan kedua itu memanipulasi persepsi prajurit terhadap kenyataan. Nah, dengan ini tentara dapat meningkatkan performa fisik dan mental. Nah, untuk mentalnya, prajurit itu menjadi kuat, cepat, tanggap, terkoordinasi di medan perang. Dan juga MAS ini memblokir rasa trauma, rasa takut, sehingga bisa bertindak lebih efisien tanpa terganggu emosinya. Manipulasi persepsi musuh ini dapat mengubah pandangan prajurit terhadap Roaches yang sebenarnya manusia biasa, sehingga digambarkan sebagai makhluk buas atau monster. Nah, manipulasi ini membuat prajurit merasa tidak bersalah ketika membunuh karena mereka tuh tidak merasa sedang menghilangkan nyawa manusia. Namun di balik teknologi ini terdapat propaganda yang disembunyikan, yaitu pemerintah menggunakan teknologi MAS ini untuk menjalankan agenda propaganda atau agenda genosida terhadap kelompok tertentu yang dianggap inferior, dengan membenarkan tindakan ini sebagai cara melindungi masyarakat. Nah, tokoh utama si Stripe mulai mempertanyakan kebenaran setelah menyadari bahwa Roaches sebenarnya manusia biasa. Setelah itu, Stripe harus memilih antara menerima ulang manipulasi atau hidup dengan trauma dan kesadaran akan kebenaran. Konflik Stripe ini menggambarkan pertarungan antara kemanusiaan dan kekuasaan teknologi. Ini menunjukkan dilema moral ketika manusia kehilangan kontrol atas teknologi yang dirancang untuk memperbaiki mereka, tetapi justru digunakan untuk tujuan yang tidak etis. Guys, tadi kan temenku udah ngejelasin tentang latar belakangnya nih. Nah, sekarang aku di sini bakal ngejelasin tentang implikasi filosofis mengenai filmnya. Ayo stay tune. Go. Oke guys, dalam implikasi filosofis itu ada beberapa poin nih. Yang pertama itu ada tendensial dinamisme dan kebebasan yang dikemukakan oleh Lobo dan Rousseau. Dalam teori tendensial dinamisme, setiap makhluk hidup memiliki tendensi alam menuju kebaikan fundamental seperti kelangsungan hidup, empati, dan penghindaran kekerasan. Dalam Men's Against Fire, teknologi MAS memanipulasi tendensi ini dan menghapus persepsi natural manusia dan menggantikannya dengan persepsi dehumanisasi. Dan ketika Stripe pertama kali menghadapi Roach, ia secara refleks menyerang mereka karena ia melihatnya sebagai monster yang menjijikan. Persepsi ini tuh dimanipulasi dan menghilangkan empati natural dan mengerahkan tendensi manusia untuk menyerang tanpa penilaian moral. Namun, ketika teknologi MAS terganggu, Stripe mulai melihat Roach sebagai manusia dan memulihkan plastisitas tendensinya untuk mempertanyakan tindakannya yang sebelumnya dan memperbaiki hierarki nilai yang rusak. Yang kedua itu ada eksistensialisme yang dikemukakan oleh Martin Heidegger. Menurut Heidegger, dia menekankan pentingnya hidup secara otentik di mana manusia menyadari realitas sejati dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam Men's Against Fire, Stripe menjalani kehidupan yang tidak otentik karena realitasnya dikendalikan oleh teknologi MAS yang menghapus kemampuannya untuk melihat kebenaran. Ketika ia menyadari bahwa Roach sebenarnya adalah manusia, Stripe mulai mempertanyakan semua yang ia yakini. Kehidupannya yang sebelumnya yang dipandu oleh persepsi yang dimanipulasi teknologi dan kini terasa seperti kebohongan, dan ia terpaksa untuk menghadapi kenyataan yang pahit tentang perannya dalam pembantaian. Oke, yang ketiga itu ada kontrol dan kekuasaan yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Menurut Foucault, dia berpendapat bahwa teknologi seringkali digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menciptakan narasi tertentu yang membatasi kebebasan individu. Teknologi MAS dalam Men's Against Fire dirancang untuk mengontrol persepsi prajurit sehingga mereka melihat Roach sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Dalam percakapan antara Stripe dan komandannya terungkap bahwa teknologi ini sengaja dibuat untuk menghapus keraguan moral prajuritnya dan menjadikan alat yang efisien untuk pembunuhan. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan modern bekerja dengan menciptakan narasi manipulatif melalui teknologi. Dalam episode Men's Against Fire dari Black Mirror, kita bisa melihat berbagai implikasi etis dari teknologi yang memungkinkan manusia melampaui batasan alaminya, serta beberapa teori yang berkaitan. Nah, yang pertama, ada nilai dalam budaya dan hierarki nilai oleh Max Scheler. Scheler menekankan pentingnya hierarki nilai di mana nilai-nilai universal seperti martabat manusia dan empati berada di atas nilai fungsional seperti efisiensi. Dalam Men's Against Fire, hierarki ini dibalik oleh teknologi MAS yang memprioritaskan efisiensi militer di atas nilai-nilai kemanusiaan. Ketika Stripe melihat Roaches sebagai manusia, ia menyadari bahwa dia telah melanggar nilai-nilai dasar seperti menghormati kehidupan manusia. Pilihannya untuk tidak menjalani riset menunjukkan usahanya untuk memulihkan hierarki nilai yang benar, meskipun itu berarti hidup dengan trauma. Yang kedua, ada budaya sebagai mediator nilai oleh Hans Georg Gadamer. Gadamer memandang budaya sebagai mediator yang menghubungkan manusia dengan nilai-nilai moral dan membentuk hubungan sosial yang harmonis. Namun, dalam Men's Against Fire, teknologi MAS menghancurkan fungsi budaya ini dengan
menciptakan narasi dehumanisasi. Ketika Stripe berbicara dengan salah satu Roaches, ia mengetahui bahwa mereka adalah manusia yang dipersepsikan sebagai monster melalui teknologi. Penghapusan narasi budaya ini menghancurkan kemampuan manusia untuk mengenali nilai-nilai moral yang universal seperti empati dan solidaritas. Hingga ada manipulasi empati dan moralitas oleh Lobo dan Russo. Lobo dan Russo menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk menghapus empati manusia, mempermudah justifikasi tindakan tidak etis. Dalam Man Against Fire, teknologi MAS menghapus rasa empati Stripe dalam memanipulasi persepsi visualnya. Ketika Stripe akhirnya melihat kenyataan bahwa ia telah membunuh manusia biasa, ia mengalami trauma mendalam, menunjukkan bahwa manipulasi empati tidak hanya merusak moralitas, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang parah. Di sini aku mau jelasin jawaban dari pertanyaannya Kak Pinkan, yaitu apakah pengajaran transhumanis sesuai dengan nilai-nilai humanisme tradisional? Yang pertama itu ada poin relativisme nilai versus nilai universal. Skensler menekankan pentingnya nilai-nilai universal seperti kebenaran, empati, dan martabat manusia. Dalam episode Man Against Fire, teknologi MAS menciptakan relativisme nilai di mana efisiensi dan kemenangan militer menjadi lebih penting daripada kehidupan manusia. Ketika Stripe memilih untuk tidak menjalani riset, meskipun itu berarti hidup dalam trauma, ia menunjukkan keberpihakannya pada nilai-nilai universal. Pilihan ini mengindikasi bahwa meskipun teknologi dapat menciptakan relativisme nilai, manusia tetap memiliki kapasitas untuk kembali ke nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, tendensial dinamisme, kebebasan sebagai pilihan yang dibawakan Lumbo dan Russo. Menurut Lumbo dan Russo, kebebasan sejati melibatkan kemampuan untuk membuat pilihan sadar berdasarkan kesadaran penuh akan realitas. Dalam episode Man Against Fire, Stripe dipaksa memilih antara menerima kenyataan atau menjalani hidup dalam kebohongan melalui riset. Pilihan Stripe untuk tetap hidup dengan kesadaran menunjukkan bahwa meskipun teknologi mencoba untuk menghilangkan kebebasan, manusia tetap memiliki kekuatan untuk mempertahankan otonomi moralnya.